Terserah yang ditanyakan, mungkin ada TNI, mungkin ada Pak Camat, atau mungkin ada Lurah. Kalau nggak harus saya mungkin. Pagi Lur. Kali ini untuk Satpol PP beserta jajaran samping lainnya mengikuti gebyar vaksin dan Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh Kapolres Tabes. Mungkin nanti kita ikuti bagaimana keseruannya ya Lur. Ini untuk Bapak Kapolres Tabes belum hadir ya Lur. Sementara persiapan sudah dilakukan. Giat juga didukung dengan kader-kader Surabaya hebat yang menyediakan aneka souvenir, juga cemilan-cemilan ringan. Antrian vaksin atau cara dimulai ada bernyanyi-nyanyi. Dan ini termasuk batik andalan dari karya para kader Kelurahan Semolawaru. Jadi sementara untuk peserta vaksin sudah ngantri. Mau vaksin lah bos. Oh iya ya. Mantap. Untuk proses vaksinnya sendiri sudah dimulai ya. Wilayah kita khususnya di kampung yang tercinta ini nanti pemeliharaan harga timas akan bisa terjaga dengan baik. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih ada penambahan. Ya, saya kira itu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Intinya mari kita lakukan kegiatan ini yang terbaik, yang tertib, yang happy. Yang happy, se-happy mungkin. Kalau ngajak foto-foto silakan nanti kita atur. Ya, foto sama Pak Kapolres, foto sama artis-artis siapa nanti kalau ada, kalau nggak ada ya. Ini artis semua, Pak. Oke, artis semua. Saya sampaikan mungkin dari Babinsa dan cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, action. Action ini apa? Action Semangat. Siap. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Bebas. Satu, dua, tiga. Nah itu untuk Bapak Kapolres Tabes sudah hadir disambut oleh Dan Ramil, oleh Bapak Camat dan Kapolsek beserta jajaran yang lainnya. Oh Bapak Wakapolres. sama UMKM. Ini UMKM. Minta foto, Bu. Fotonya belum jadi kok diminta. Fotonya udah jadi kok diminta. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, siap. Bakal gitu ya, bener ya. Pokoknya masih ada tamu tadi. Ini adalah hasil karya di Indonesia dan berbagai macam produk.
Sehat selalu. Sukses. Jogoboyo enggak? Jogoboyo. Boyo, Jogo. Ayo Jogo. Ya wis. Kenal ya? Tergantung Pak Kapolsek. Mesti kenal. Yang punya wilayah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mengucapkan kepada para tamu undangan. Yang terhormat Kapolrestabes Surabaya, Wakapolrestabes Surabaya, beserta pejabat umum Polrestabes Surabaya. Tokoh dan sesepuh TNI Bapak Brigjen Purnawirawan Farid Sayuri, Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo Dr. Joni Prabowo, Ketua RW 6 Bapak Dedi Setiawibawa STMD, Polrestabes Surabaya. Adapun tujuan acara yang akan kita pertama mengatakan, saya boleh mengingatkan ya kepada saya sendiri dan teman-teman seperjuangan, marilah kita bergerak bersama ya, dari hati kita sebagai pemimpin yang punya vision dan legitimasi yang baik agar kita bisa memimpin daerah kita yang paling kecil dulu, supaya Surabaya dikatakan hebat. Surabaya Metropolis ini berawal dari kita menjaga wilayah lebih baik, membangun dengan langkah sedikit dan memajukan sendiri. Gak usah menyentuh, ya. Surabaya besar, kita kecil, tapi yang kecil, lingkup kecil ini kita samakan dengan Surabaya. Itu nanti akan menjadi poin penting. Di tahun 1800 RW, ya 1800 RW se-Surabaya. Sesekolila aja sudah berapa? Kita 67. sambutan dari Kapolrestabes Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh
Mabes Polri, kepada yang terhormat Bapak AKBP Muhammad Nur Aziz SH SIK kami persilakan. Lo duduk nama berdiri ini. Ben kita berdiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dekat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dari senior kami yang kami dahulukan ini Purnawaringan Ejen Farid dari beliau, kami dari karena senior dan yang lebih sepuh dari kita. Yang kami hormati juga dari Dandim, ada yang diwakili dari Daramin, Sukolilo, Pak Camat Sukolilo. Yang utama tadi ini PJU, kami membawa PJU dari Polrestabes, ada Pak Kasat Bimas, Pak Irfan, Pak Kapolsek yang jelas sudah kenal semua. Nah, yang pasti kenal semua, Lurah, terus dari kesehatan ya, dinas kesehatan, terutama kita tidak lupa tadi Ketua RW Pak Dedi ini tidak lupa dan bapak-bapak ibu-ibu baik UMKM, baik dari pencaksilat tadi saya dengar juga, ada lihat juga dari Satpol PP, dari banyak hadir di sini bapak ibu-ibu, terutama yang saya hormati seluruhnya, yang seluruhnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama tadi kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan silaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jauh ternyata ini jalannya sebelah mana ini? Saya tanyain brief. Sebelah mana ini? Salah enggak? Agak terlambat sedikit. Sekali lagi salam hormat dari Bapak Kapolrestabes. Yang kedua kami mohon maaf agak terlambat untuk acara ini. Tapi saya yakin kegiatan ini saya lihat mungkin saya beberapa kali ada acara ini yang paling luar biasa. Ya, saya melihat tadi juga, maaf, kami juga baru jabat di Polrestabes baru 2 minggu. Nah, makanya mungkin kalau lihat di sini nggak ada gambar saya. Gambarnya Pak Kapolrestabes di sini. Ini kami wakilnya. Kami menjabat sini baru 2 minggu. Kami sebelumnya di Kapolres Gresik. Nah, sebelumnya kami di Kapolres Ponorogo. Kami asli Jawa Timur juga, tapi Kediri kami. Nah, kami orang Jawa Timur. Ya, alhamdulillah. Kami orang Jawa Timur juga, tapi kami baru di Surabaya baru kali ini juga. Makanya kawan kenang tak sayang ini kami akpol 2002, lulusan 2002. Terus kami tadi saya sampaikan sebelum dinas ya kami pernah Kapolres WC. Mungkin kalau dilihat di HP atau Google, kalau Pak Kapolres mungkin baru serah terima. Tapi kalau Kapolres WC mungkin muncul nama saya. Muncul nama saya, mungkin atau Kapolres Ponorogo mungkin muncul. Bisa mengikuti acara ini. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami juga. Kami untuk memberikan ya sedikit. Nah ini ada kegiatan Jumat Curhat ini. Yang utama tadi kita ada vaksin, terus kita melihat UMKM dan lainnya. Dan karena ini hari Jumat juga, ya semakin cepat semakin baik. Gitu. Oh, ada baksos juga, semakin cepat semakin baik dan yang penting kita semuanya diberikan kesehatan semuanya. Amin. Jadi tugas kepolisian saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dari TNI juga sudah monitor semuanya. Kami mewakili di sini, jadi melindungi mengayomi masyarakat sesuai dengan pasal 13 2002. Itu juga kita berharapkan dengan adanya keamanan. Kalau sudah aman di RW sini aman, di kelurahan Manyar Manyar Kumpungan kayaknya. Menur, saya lihat Manyarnya Menur Kumpungan, Manyar Indah. Kelurahannya Manyar Indah, tapi ini Kumpungan. Ya Menur Kumpungan, kalau keamanannya terjamin, jadi UMKM jalan, ibadahnya juga jalan bisa khusyuk, yang lainnya juga bisa jalan juga. Saya yakin kami ini kalau ditanya, ini saya lihat bahwa Bapak sekitar saya ini lebih tua dari saya, Bapak juga lebih tua dari kami. Saya yakin pengalamannya lebih banyak dari saya. Tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Lewat dari Kapolsek, lewat dari Babin Kamtibmas, kita kerjasama sinergitas dengan TNI, dengan pemerintah kota atau mungkin dari kecamatan. Nah, kita berusaha dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kami berusaha untuk memberikan apa yang bisa kita laksanakan. Apapun apa yang kita lakukan niat ibadah. Mas, kami ke sini juga
kami berusaha menunjukkan niat ibadah juga. Yang selanjutnya profesional. Sekarang jadi Pak Ketua RW harus profesional, Ketua RT mungkin harus profesional. Profesional dalam bidangnya. Mungkin dari Daramil harus profesional dalam bidangnya. Yang dua, yang keempat itu ikhtiar atau usaha. Berusaha semaksimal mungkin. Ternyata UMKM diusahakan semaksimal mungkin dan sampai nasional ternyata. Baik, Kamtibmas yang aman. Kalau Kamtibmas yang aman, kegiatannya bisa berjalan, UMKM bisa berjalan, kita kerja juga enak, kita mengabdi mungkin di masyarakat atau di yang lainnya juga kita enak semuanya. Itu yang perlu sampaikan. Sekali lagi salam hormat dari Bapak Kapolres Tabes. Mohon maaf diwakili dengan kami, tapi tidak mengurangi kegiatan ini. Tetap kegiatan ini harus berlangsung juga. Dan yang utama kami selalu kita berdoa, kita mudah-mudahan diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesuksesan masing-masing, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah masing-masing, diberikan kesehatan terutama kita masing-masing, ditutup aib kita aib kita itu banyak mungkin, tapi kalau dibuka sama Tuhan sama Gusti Allah kita mungkin seperti apa, tapi masih ditutup sampai sekarang juga. Kita berdoa. Yang utama kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan keselamatan baik kerja, baik kita hidup dunia ini maupun kita keselamatan di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga manusia biasa dari polisian, tapi dari TNI dan lainnya semuanya kami juga mohon maaf. Sebagai manusia tetap kita minta maaf. Sebagai manusia tetap pasti banyak kesalahannya ya. Khilaf ya pasti banyak, tapi di balik itu semuanya tetap tadi kalau bisa disampaikan sama saya dengar tadi ya, kita pasti harus bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Jadi kita sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain, silakan masing-masing. Kami jadi kepolisian berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Mungkin di masyarakat bisa bermanfaat untuk orang lain, itu utama. Kita hidup itu cuma satu, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, apapun yang bisa kita lakukan. Nah, itu aja perlu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu sedikit kami sampaikan, kami tidak menggurui, kami mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan untuk kita semuanya, untuk diri saya sendiri khususnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau ada ditanyakan. Ini kita dikasih kesempatan untuk curhat, Bapak Ibu, kita curhat sama para beliau-beliau di depan ini, biar ada solusi. Pak, kalau kita nggak punya duit boleh nggak Pak? Oh nggak boleh, yang boleh hanya sekitaran masalah Kamtibmas. Monggo, siapa yang mau bertanya atau unek-unek, kami persilahkan. Terserah yang ditanyakan, mungkin ada TNI, mungkin ada Pak Camat, atau mungkin ada Lurah. Kalau nggak harus saya mungkin. Sebentar, ada ibu di belakang dulu, nomor 1. Bu Rusamandi, Bu Wirawati, saya penduduk Manyarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebagai pengaman bagi saya semuanya. Selama ini saya dalam perjalanan kalau melihat suara-suara di radio SS, itu saya lihat pencurian sepeda motor berapa kali, sampai 5 kali saya lihat. Aduh, kenapa ya, saya bilang gitu. Yang kedua, di jalan-jalan sekarang itu tidak terlihat bapak-bapak polisi gitu loh. Kalau saya dulu, saya lihat itu kalau ada bapak polisi itu rasanya ayam gitu, kalau ada di perempatan atau apa di mana gitu. Sekarang tuh saya lihat jarang sekali. Betul Bapak? Maka begitu, jadi bagaimana? Jadi keamanan itu bagi warga itu semuanya itu menginginkan demikian saya kira. Jadi dengan adanya keamanan yang kurang teraman gitu bagi masyarakat, mohon kalau ada seperti dulu lagi selalu berjalan-jalan atau bagaimana patroli, mungkin kalau yang saya maksud itu seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau langsung jawab? Langsung jawab ya. Manut kembali. Jadi Bu Herawati dan Bapak mungkin kami sampaikan dari Ibu. Jadi yang pertama kami nyampaikan memang banyak
curanmor. Tapi kita juga banyak mengungkap curanmor juga di beberapa tempat. Kemarin Polsek Kakak Santri, ini Polsek Sukolilo kayaknya juga untuk kemarin juga saya lihat juga mengungkap juga. Memang untuk semakin kesini saya lihat ya ini kembali lagi nanti semuanya kami ini ada Kasat Bimas juga, kita berikan himbauan. Kita memang tugasnya satu preemptif itu adalah memberikan, tetap kita penegakan hukum, tapi pendampingan tadi patroli tetap dilakukan. Memang jumlah polisian memang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Dan saya melihat setahun terakhir ini yang pensiun jumlahnya sekitar kemarin itu berkurang sekitar 200. Banyak itu. Yang pensiun 200 dan yang masuk kemarin yang masuk di Polrestabes itu 35. Jadi jumlahnya banyak yang berkurang pensiun dan pindah. Dan maaf mungkin yang meninggal juga, yang sakit. Nah, yang sakit yang meninggal. Jadi yang aktif kemarin di Polrestabes saja informasi jumlahnya 2.600, tapi di Polsek Sukolilo sekitar 60-an. Nah, sekitar 60-an. Yang 60-an itu pun yang aktif mungkin jumlahnya kurang. Tapi dengan adanya jumlah yang kurang pun tetap kami kemarin sempat memang COVID-19. Kita pelaksanaan tugas semuanya terbentur, kita juga anggota kita juga banyak yang meninggal atau banyak yang sakit juga. Saya monitor juga banyak juga. Nah, tapi dengan adanya tadi patroli, dengan adanya curanmor, tetap kita lakukan kegiatan yang terbaik dan kita ungkap curanmor. Untuk itu salah satunya adalah CCTV. Karena kejadian pasti malam, di situ mungkin kosong nggak ada orang, tapi CCTV di rumah itu ada yang mengarah ke jalan. Oh, kejadiannya di jalan ini contohnya. Nah, yang di rumah sebelah itu ada CCTV-nya atau di masjid. Ternyata kemarin yang lewat jam sekitar ini adalah ini perempatan atau rumah yang ya rumahnya jangan dihadapin CCTV, dihadap sana ya ada yang dihadapin keluar juga. Nah itu yang bisa mengungkap ayamnya itu. Cuma yang kami sampaikan, kami tetap nanti dari Polsek Sukolilo Pak Sedik nanti tetap untuk segera dan melaksanakan patroli di sekitar perumahan-perumahan dan di masing-masing kelurahan kita juga ada Babinsa sama Babin Kamtimas. Nanti untuk patroli mungkin harus untuk Samba untuk segera mungkin di RW seperti ini. Nah itu yang perlu diaktifkan lagi. Kami sebenarnya memang kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat juga. Itu kami sampaikan Bu Herawati. Mohon maaf mungkin kurang ini nanti apa menambahkan. Wah ini. Baik ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Herawati. Saya mohon izin yang terhormat Pak Kapolrestabes, yang saya hormat para pejabat baik militer maupun swasta terkait dengan maraknya pencurian. Yang jelas apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi bahwa jumlah masyarakat dengan jumlah aparat keamanan itu tidak sebanding. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu masyarakat saya himbau untuk menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Jadi artinya mungkin polisi itu nggak setiap saat bisa patroli, nggak setiap saat bisa melakukan perlindungan, tapi setidaknya masyarakat secara individu itu bisa melakukan protek terhadap dirinya sendiri. Juga keluarga. Nah, kami ini dapat sosialisasi atau edukasi dari atas mengenai tentang kenakalan remaja dan anak-anak sekarang. Nah, yang kami lihat di lapangan sekarang marak banget itu namanya warung bermunculan di mana-mana dan banyak banget 24 jam Pak. Nah, di situ juga jalan juga kadang ditutupi oleh sepeda motor, susah lewatnya karena warungnya mepet-mepetan. Dan kemudian yang menariknya lagi, warung itu wifi-nya gratis ya Pak ya. Nah, anak-anak yang mulai dari TK atau PAUD sudah mulai mejeng di situ. Sampai kuliah maupun dari kakek-kakek juga ada di situ itu. Nah, di sini kami sebenarnya mempunyai tugas yang berat banget. Kami mengimbau
jamnya di warkop maupun kafe-kafe yang ternama Bapak. Ada usianya juga untuk masuk. Jangan sampai los masuk tanpa ada usianya dan KTP. Itu karena memang kalau di kafe-kafe yang luar biasa itu kan ada alkoholnya ya Pak ya, punten aja. Nah itu, jadi kami mohon ya sama-sama kita saling sinergi antara Polsek, kelurahan, kecamatan dan juga relawan-relawan pengurus di kampung. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Bu ya. Iya Pak. Ini udah yang terakhir ya. Ya. Disampaikan, memang ini harus kolaborasi dengan TNI, dengan dari desa, dengan dari kecamatan, dengan dari kepolisian juga. Tapi kalau memang intensitasnya besar, memang kita tetap kita lakukan, itu ada undang-undang darurat juga Bapak. Itu bisa kita pidanakan juga. Nah, tapi kan sing ngakuan bahasanya cili-cili Pak. Masa nanti orang dipidana cari cili, ya kan nanti nesu juga susah ini Pak. Jaminan kita sendiri menjamin saya jadi nanti sampai sana digeruduk uang aku juga ngaruh ya Pak. Rasanya kan ngono kan, masyarakat kan kita tidak tahu juga masalah jaminan keamanan lah. Mungkin di rumah saya kecolongan juga bisa juga kan gitu. Ayo kita tadi disampaikan betul, ayo kita bareng-bareng jadi polisi semuanya, jadi mengamankan baik dari diri kita, baik dari lingkungan sekitar kita, baik dari semuanya. Nah, ini juga masih jalan juga. Itu ya mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Namun yang semuanya kembalinya adalah kita semuanya. Ayo kita amankan bareng-bareng dan lainnya. Terus tadi disampaikan ya semuanya menjadi polisi, semuanya bukan tugas polisi. Saya berterima kasih kalau memang tadi disampaikan seperti itu. Tapi minimal amankan keluarga kita, amankan berikan kode lainnya. Seorang yang utama nanti ditambahin dari Pak, katanya mau nambahin sedikit atau dari Pak Lur, Pak Camat. Nah, yang utama kita, ayo moga-moga anak-anak kita itu harus lebih baik daripada kita. Gitu aja. Anak kita, orang yang berhasil, orang tua yang berhasil melihat anak lebih berhasil dari kita. Bahasanya kan gitu. Kami juga, bapak saya menjadikan saya sudah berhasil, menjadikan kita ini sudah berhasil. Tapi tugas kita sebetulnya bisa gak menciptakan anak kita lebih baik daripada kita. Itu yang kadang lupa. Tapi dengan konsekuensi perubahan zamannya seperti ini, nah kan gitu kan, perubahan zaman yang 540 ini susah kan di sini. Dan tadi kita sampaikan. Monggo Pak Camat mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saya cuma hanya menambahkan tadi yang berkaitan dengan parkop itu ya. Kita juga bukan hanya kita semua gotong royong antara 3 pilar kepolisian, TNI dengan pemerintah kota, di mana kita juga ikut paling tidak di orang tua itu mencari anaknya ketika jam 9 malam belum pulang. Ya, saya kemarin menangkap ada yang anak balap pakai sepeda angin jam 12 malam. Ada 3 anak, umurnya masih 15 tahun. Saya tanya orang tuanya, saya panggil ketika saya tanya itu, bapak enggak? Nah gitu Pak, langsung kak boleh anak ini. Nah gitu kan, karena kita nggak bisa, apalagi ketika sudah di bawah umur kan kita nggak bisa apa sudah. Saya panggil orang tuanya karena jam 9 itu masih di paru Pak, tidak terus atau naik sepeda angin, pojok, nah mulai itu. Beberapa saya panggil banyak itu kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, kepolisian dengan TNI. Kita juga sama-sama, karena kalau si orang tua tidak mencari anaknya ketika jam 9 tidak akan dicari, yang berarti anaknya ngomong berarti saya sah-sah saja ketika keluar jam 9 malam ke atas. Kan begitu. Sehingga kita perlu memang, karena selama ini memang bertemu orang tua sibuk bagaimana atau kecolongan, kadang-kadang orang tuanya tidur anaknya mencolot. Karena kan begitu toh. Karena trennya itu anak kita yang di penjara itu orang tuanya. Ibunya kalau dia anaknya pagernya dikunci, anaknya mencolot pager, ibunya mulai anaknya gak ono. Ternyata anak ini cekinya nang dopo wis nang belakang pager. Ini juga di orang tuanya kan. Anaknya jadi dua. Nah itu memang sekarang zamannya seperti ini.
kita harus membendung masing-masing. Tidak bisa kita berapa pada pemerintah atau sesuatu. Kita jaga dari keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Lalu kita nanti bisa kolaborasi dengan masing-masing. Ada RT RW, ada semua, ada 3 pilar, juga ada semuanya dengan komunitas yang ada di stakeholder yang ada di lingkungan masing-masing. Itu yang kita harapkan semuanya. Karena juga ada titik mata juga. Ketika saya nggak mungkin melihat semuanya 67 RW itu bagaimana kalau tidak ada laporan dari masing-masing lingkungan. Ini kita bisa nanti bisa lihat bagaimana sih keadaannya, bagaimana sih nanti orang atau orang sana atau bukan. Kan begitu kadang-kadang. Soalnya kalau di Giras itu di kantor di Kanik, kopi ini enak ini rame, gitu. Dan masing-masing Giras beda, aduannya beda. Kalian sen kopi lo ya, ini pakai privat sih, seperti itu ya. Masuk. Ayo Bapak masuk. Ya, nanti ibu ya, monggo nanti gimana? Kita juga nanti bisa melakukan dari semuanya. Kalau kita semua gotong royong yang menjaga Surabaya. Kalau kita ingin memiliki Surabaya supaya lebih baik lagi. Ya, karena bagaimanapun juga kita juga pernah kecil. Dan kita sering nyari kemudian itu ya, lebih pintar maling ini bang polisi ini jadi. Karena maling yang punya maksud. Terusnya nggak bisa menuntut begitu. Jadi kita kecil kuncinya kita sama anak-anak itu. Jadi jangan lupa nanti saya juga pada orang tua masing-masing. Jangan bangga ketika anak sudah umur 13 tahun bisa sepeda motoran ya. Karena orang tua kadang-kadang bangga. Anak umur 13 tahun bisa sepeda motoran. Padahal ngawur ke tiri. Karena kebanyakan dari listrik kawan. Menghentikan kadang-kadang antara itu berarti ngantar lu. Itu siapa yang sangat ngomong. Tapi orang tuanya bangga. Anakku pinter kok 17 tahun. Terus kemarin yang kecelakaan meninggal gimana? Umur 13 tahunnya. Keluar dari rumah langsung tinggal dunia bagaimana? Anak kecil yang sebelum waktunya tapi sudah orang tua juga merasa bangga. Tak direpotin keterusan ya. Dan sekolah gitu ya. Aja malam miris gitu ya loh. Padahal juga seorang tua kita. Nah orang tua juga menjaga. Nanti kan dibangun kenapa sih bingung pirang-pirang. Kayaknya ibu ya. Ini nanti bisa lebih intens lagi untuk menjaga kita masing-masing. Wih sini video tok sama dulu. Sudah ya bapak-bapak, ibu-ibu, waktu juga sudah ini. Yang utama adalah mudah-mudahan kita jadi manusia yang bisa bermanfaat orang lain. Amin. Nah, yang terutama kami juga pernah menyampaikan kita ngomong tok di sini, tapi kalau kita tidak bisa memberikan contoh kepada anak kita, nah itu yang berat juga. Bahasa saya sering sampaikan, mungkin pernah saya sampaikan di anggota kami juga. Satu keteladanan itu lebih baik daripada sejuta arahan. Kita memberikan pengarahan kepada anak seperti apapun, tapi kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan itu, atau kita tidak menjalankan, pasti bahasanya, ya bapak yang ngomong tok, dan pak polisi itu ngomong tok. Nah, tapi kami berusaha. Bukan untuk kepolisian aja, semuanya. Jadi hidup kita ini cuma satu, kita berikan yang terbaik kepada masyarakat, berguna untuk masyarakat sekitar, berguna untuk orang lain, dan yang utama kalau kembali lagi diri kita, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang juga. Kalau baik kita berdoa juga, kita pertemuan ini mudah-mudahan besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita orang beruntung kan itu kan, hari ini harus lebih baik daripada ini. Nah itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan. Tadi saat saya berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, diberikan untuk baik kita, dan yang utama diberikan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Membantu aparat untuk keamanan wilayahnya, keluarganya, bekerja sama, ya. Siap. Selanjutnya kita akan masuk dalam Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah acara yang sebentar ini cukup sebentar sebenarnya, mudah-mudahan membawa manfaat yang banyak. Saya selaku salah satu pengurus di Masjid Baitul Jamil. Soalnya nek teng masjid itu gampang Pak, orang nyediani meja-meja kursi tak kon lesehan. Mek boten sambung-sambung pun siap, gitu. Jamaah nggih kathah. Ibu-ibu wonten inggil saged. Takok kapanpun saged. Pun kantun jadwal mawon mengke
ngendikan Pak RW, monggo silahkan. Jadi nanti yang mau bertanya bisa bertanya sepuas mungkin, itu yang pertama. Tapi karena ada mau Jumatan, jadi nggak saya mau perpanjang. Meskipun saya juga secara pribadi pengen bertanya, tapi ya sudah, saya tunggu nanti kalau ada acara di masjid saja. Untuk acara ini, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat yang besar, khususnya buat pribadi kita masing-masing, kemudian buat lingkungan kita di Menur Pumpungan, di Sukolilo, dan khususnya di Surabaya, dan lebih khusus lagi di negara kita NKRI Indonesia yang tercinta ini. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa wajhika wa adhimi subhanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha, ibadah kami hanya kami tujukan kepada-Mu ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sembako dan foto bersama. Kepada yang akan menerima sembako, yang persilakan untuk berdiri di depan. Aduh. Pulang dulu mendapatkan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tidak Pak, semangatnya Bapak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jumatul Haq Wani Surabaya. Diulang. Peteng. Komando. Satu, dua, tiga. Jumatul Haq Wani Surabaya. Oke Lur, untuk dengan diakhiri foto bersama, berakhir pula untuk kegiatan Jumat Curhat. Jangan lupa Lur untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam sehat. Foto sama saya dulu, Pak.